Ya pemirsa, seperti apa dinamika politik yang terjadi di ibu kota negara Jakarta, terutama jelang Pilkada DKI Jakarta yang pencoblosannya sebenarnya baru akan berlangsung pada tanggal 15 Februari tahun depan. Dan sudah ada 4 orang tamu saya yang hadir malam hari ini. Paling kanan adalah Wasekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basara. Selamat malam, Mas. Malam, Bang Mario. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Dan di samping adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Mas Ferry Juliantono. Selamat malam, Mas Ferry. Selamat malam, Mas Aryo. Ada Mbak Imelda Sari sebagai Kepala Divisi Komunikasi Partai Demokrat. Selamat malam, Mbak Imel. Malam, Mas Aryo. Dan Mas Gun-Gun, pengamat politik yang sudah tidak perlu saya perkenalkan lagi karena sudah sering muncul di acara ini. Selamat malam, Mas Gun-Gun. Mas Aryo. Yang sejuk. Yang sejuk ya. Saya ke Mas Ferry dulu. Mas Ferry, intuisi Anda sebagai orang yang pernah turun ke lapangan. Hari ini Kapolri mengatakan menerima informasi adanya upaya makar pada tanggal 2 Desember mendatang. Komentar Anda seperti apa? Ya, saya nggak tahu informasi yang diperoleh oleh aparat keamanan ya. Karena itu bisa juga mereka mendapatkan informasi dari pihak intelijen atau sumber-sumber yang lain. Tapi kan karena itu informasi tidak dipublish atau diinformasikan kembali ke masyarakat sehingga kita tidak tahu. Tapi menurut hemat saya bahwa demonstrasi atau penyampaian pendapat yang kemarin disampaikan sampai dengan yang terbesar tanggal 4 November, kemudian ada kemarin acara Kebineka Tunggal-Ikaan, terus kemudian ada parade NKRI, rencananya besok juga tanggal 2 ada gitu. Jadi itu sebenarnya masalah yang masih dalam konteks dilindungi oleh konstitusi, penyampaian pendapat. Dan sepanjang itu dilakukan secara damai, menurut saya nggak apa-apa. Tapi kalau sepakat bahwa saya tidak boleh ada upaya makar dalam demo tersebut kan? Di Malaysia, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad terang-terangan menyampaikan kepada warga Malaysia untuk turun ke jalan menuntut Perdana Menteri Najib mundur. Itu pernyataan yang menurut saya kan itu tidak terdapat di Indonesia gitu, sehingga untuk kemudian sampai lompat jump to conclusion bahwa ini sebenarnya adalah penyampaian pendapat yang muaranya kepada pemakzulan presiden, menurut hemat saya sepanjang pengalaman saya rasanya sih jauh ya. Apalagi kemudian kan peserta unjuk rasa kemarin memastikan bahwa apa yang mereka lakukan adalah semata-mata untuk soal penistaan agama. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik, apalagi dengan pilkada. Jadi saya masih memiliki prasangka baik terhadap unjuk rasa yang dilakukan gitu. Jadi tinggal sebenarnya sekarang kan proses dinamika di antara elit-elit politik, pimpinan partai politik, Pak Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo, kemudian Ibu Megawati hari ini dengan Presiden, kemudian Setia Novanto dengan Pak Surya Paloh dan lain sebagainya. Menurut saya ini kan juga kohesivitasnya sekarang juga semakin baik dan cenderung punya efek terhadap suasana ya. Baik. Gitu. Dan oleh karena itu rasanya juga ini mudah-mudahan ditangkap oleh siapapun yang ingin melakukan unjuk rasa, bahwa unjuk rasanya tetap dalam konteks yang dingin, damai, dan sama sekali mudah-mudahan ini tidak sampai kepada pemakzulan. Mas Ahmad, apakah PDIP juga mencium adanya upaya makar dalam demo yang akan berlangsung 2 Desember mendatang? Ya, negara Republik Indonesia ini ada lembaga-lembaga negara. Masing-masing lembaga negara itu sudah memiliki tupoksi, memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparatus keamanan dan ketertiban negara Republik Indonesia memiliki perangkat, memiliki SDM, memiliki sistem untuk bisa mendeteksi apa yang menjadi faktor-faktor gangguan ancaman bagi situasi keamanan nasional. Sehingga oleh karena itu dalam konteks kita bernegara, maka apa yang disinyalir oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian sebagai sesuatu yang harus kita berpikir positif, bahwa apa yang beliau sampaikan dalam rangka menjaga keamanan negara. Peringatan. Ya, semacam early warning ya. Untuk kemudian jangan sampai misalkan perjuangan mulia sebagian besar umat Islam. Saya katakan sebagian besar umat Islam yang memperjuangkan karena perasaan akidahnya diganggu sebagai akibat dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Pak Ahok, yang kemudian sudah dilakukan aksi damai pada tanggal 4 November yang lalu.
di mana substansi pesan yang ingin disampaikan dari aksi damai itu secara prinsipil, secara substansial telah direspon oleh Presiden Republik Indonesia yang dimulai dengan pidato pada pukul 00.00 tanggal 5 November yang lalu. Yang mana isi dari pidato ini adalah selain mengapresiasi perjuangan umat Islam, juga merespon tuntutan umat Islam untuk melakukan proses peradilan yang fair terhadap dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Pak Ahok. Cepat dan transparan tepat ya. Bukan hanya itu, dalam waktu singkat kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia bahkan melalui satu mekanisme gelar perkara khusus ya, dengan mengundang sekian banyak ahli, baik pihak terlapor maupun pihak yang dilaporkan sama-sama hadir di dalam gelar perkara itu, dan hasilnya adalah Kepolisian Republik Indonesia menetapkan status tersangka kepada Pak Ahok. Dan oleh karenanya sampai pada titik proses penyidikan, maka Presiden Republik Indonesia sekalipun menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar kita bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas merdeka, maka dalam konteks penyidikan itu Presiden tidak bisa lagi ikut campur. Artinya kita semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali menurut aturan ketentuan hukum itu harus mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung ini, dan apapun hasilnya, baik nanti perkara itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan melimpahkan ke pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama sampai dengan pengadilan Mahkamah Agung, sebagai warga negara yang taat hukum kita harus menghormati apapun keputusan hukum yang akan diambil. Sehingga oleh karena itu menurut pendapat kami esensi perjuangan umat Islam untuk memperjuangkan akidahnya sebagai akibat kitab sucinya dinistakan secara substansial itu telah diakomodir oleh pemerintah. Sehingga oleh karena itu saya belum melihat ada alasan substansial yang lain ketika ada upaya-upaya untuk melanjutkan aksi demonstrasi kembali setelah tanggal 4 November yang lalu. Baik, Mbak Ima, kalau dari Demokrat sendiri melihatnya seperti apa pernyataan Kapolris yang tadi? Baik, yang pertama bahwa di dalam demokrasi, negara demokrasi, demonstrasi atau unjuk rasa itu dibolehkan sepanjang tidak ada tindakan anarkis. Itu yang harus kita lihat, bahwa sebagai aparat keamanan, pihak kepolisian maupun pihak TNI dalam hal ini, Panglima TNI dan Kapolri sudah menyampaikan rencana untuk mengantisipasi dari aksi itu. Silakan saja. Dengan begitu maksudnya adalah memberitahukan kepada warga Indonesia, terutama yang di Jakarta, bahwa jika akan ada demonstrasi pada tanggal 2, bahkan saya mendapatkan informasi sudah ada surat edaran di beberapa komplek-komplek perumahan misalnya untuk mengantisipasi dan seterusnya. Itu adalah kewenangan aparat keamanan, namun kita juga harus mengingat bahwa di dalam demokrasi unjuk rasa itu diberikan space yang sama, meskipun kita punya parlemen sebagai salah satu pilar, dengan melalui parlemen itu yaitu ada partai-partai politik yang berkumpul di sana. Namun di sisi lain kita juga melihat ada misalnya ketidakpuasan yang masih belum selesai, karena misalnya meskipun Presiden Jokowi sudah melakukan konsolidasi ke beberapa institusi, kemudian juga ke beberapa partai politik, termasuk juga ormas-ormas, yang harus kita perhatikan juga masih adanya kalimat atau kata-kata dari cagup petahana dalam hal ini Pak Ahok, yang kemudian juga masih memancing kemudian perasaan ketersinggungan umat dalam kaitan ini. Jadi saya pikir ada kalimat terakhir, misalnya pada hari ini saya mendapatkan informasi Pak Ahok sudah mengatakan dia akan melakukan semacam perbaikan untuk lebih menahan diri. Itu alhamdulillah kalau memang itu dilakukan. Karena gini, kita ingin politik ini tidak dilakukan dengan kening berkerut, ya kan? Politik yang dilakukan dengan sukacita. Kemudian juga ibaratnya kalau demokrasi itu rumah makan Padang, semuanya ada. Bagaimana agar bumbu-bumbu di dalam masakan tersebut kemudian bisa menjadi gurih. Kalau misalnya seperti yang disampaikan Sekjen saya Bang Hinca, yang suka sekali pada lokal genius, dia bilang biarlah demokrasi itu ditenun dengan adanya energi, kemudian sinergi, juga adanya satu tujuan yang jelas. Jangan kemudian hanya karena ada perbedaan, yang satu sukanya pedas, yang satu sukanya tidak terlalu pedas, tapi kemudian kita seolah-olah masuk dalam kotak-kotak yang kemudian mengatakan bahwa si A misalnya
dalam kotak ini, si B dalam kotak ini. Barangkali itu yang Tapi harus. jangan sampai ada yang menambahkan cabai sehingga menunya menjadi tambah lebih pedas ya gitu. Saya kira itu kali. Maksudnya siapa? Baik, sebelum saya meminta pendapat dari Mas Gun Gun, kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews.